Puspitasari, NIM 1914144001. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai program linier. Soalnya berbentuk bahasa Inggris, namun saya telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Perusahaan South Shore Sail memproduksi layar reguler dan kompetisi. Setiap layar reguler membutuhkan waktu 2 jam untuk memotong dan 4 jam untuk menjahit. Setiap layar kompetisi membutuhkan waktu 3 jam untuk memotong dan 10 jam untuk menjahit. Ada 150 jam tersedia di Departemen Pemotongan dan 380 jam tersedia di Departemen Penjahitan. A. Jika perusahaan menghasilkan untung $100 pada setiap layar reguler dan $200 pada setiap layar kompetisi, berapa banyak layar masing-masing jenis yang harus dibuat perusahaan untuk memaksimalkan laba mereka? Berapa untung maksimum? B. Peningkatan permintaan layar kompetisi menyebabkan laba pada layar kompetisi naik menjadi $260. Diskusikan efek dari perubahan ini pada jumlah layar yang diproduksi dan pada laba maksimum. C. Penurunan permintaan layar kompetisi menyebabkan laba pada layar kompetisi turun menjadi $140. Diskusikan efek dari perubahan ini pada jumlah layar yang diproduksi dan pada laba maksimum. Diketahui, waktu yang diperlukan untuk memotong setiap layar reguler adalah 2 jam, dan waktu yang diperlukan untuk memotong setiap layar kompetisi adalah 3 jam. Dan tersedia 150 jam di Departemen Pemotongan. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk menjahit setiap layar reguler adalah 4 jam. Waktu yang diperlukan untuk menjahit setiap layar kompetisi adalah 10 jam. Waktu yang tersedia di Departemen Penjahitan adalah 380 jam. Variabel keputusannya, X sama dengan banyaknya layar reguler yang diproduksi, Y sama dengan banyaknya layar kompetisi yang diproduksi. Kendala, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 150. 4X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 380. Syarat non-negatif, X, Y lebih dari sama dengan 0. Itu karena banyaknya barang itu tidak mungkin bernilai negatif. Fungsi tujuan yang A adalah memaksimumkan fx, y sama dengan 100x ditambah 200y. Langkah pertama adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jika kita tidak menggunakan GeoGebra, pertama kita menentukan titik-titiknya supaya kita dapat menentukan daerah himpunannya. Titiknya adalah persamaan yang pertama, 2x ditambah 3y sama dengan 150. Jika kita mensubstitusikan x sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan y sama dengan 50, sehingga kita mendapatkan titik 0,50. Kemudian, jika kita mensubstitusikan y sama dengan 0, kita akan mendapatkan x sama dengan 75, sehingga kita mendapatkan titik 75,0. Dari persamaan kedua, jika x disubstitusikan x di persamaan kedua, jika x-nya sama dengan 0, maka kita mendapatkan y sama dengan 38, sehingga kita bisa mendapatkan titik 0,38. Jika kita mensubstitusikan y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan x sama dengan 95, sehingga kita mendapatkan titik 95,0. Sekarang kita menggunakan GeoGebra. Persamaan yang pertama adalah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 150. Persamaan yang kedua, 4x ditambah 10y kurang dari sama dengan 380. Syarat non-negatif, x lebih dari sama dengan 0. Dan y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita sudah mengetahui daerah himpunannya, yaitu yang berwarna lebih gelap. Dan sekarang kita menentukan titik-titiknya. Titik A adalah 0,0, titik B 75,0, dan titik C 45,20,
sedangkan titik D 0,38. Nah, baiklah, sekarang kita akan menentukan titik maksimumnya dengan menggunakan garis lidik. Titik yang dilewati atau disentuh terakhir oleh garis lidik itu merupakan titik maksimumnya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat slidernya terlebih dahulu. Minimum kita masukkan, minimumnya adalah 5.000 dan maksimumnya adalah 10.000. Oke. Sekarang kita memasukkan fungsi tujuan yang pertama, yaitu 100x ditambah 200y sama dengan E. Sekarang kita menggeser slidernya ini agar kita tahu titik mana yang disentuh terakhir oleh garis lidik. Kita geser. Berhubung garis B dan garis D itu hampir terkena oleh garis lidik, maka mereka bukan titik maksimumnya. Dan sekarang kita menuju C. Nah, sekarang garis lidik tepat berada di titik C, sehingga titik C merupakan titik maksimum dari fungsi tujuan 100x ditambah 200y. Nah, nilai maksimumnya adalah 8.500. Berdasarkan garis lidik tadi, kita mengetahui bahwa titik maksimum berada di titik C, yaitu 45,20. Sehingga kita dapat mensubstitusikan ke dalam fx, y sama dengan 100x ditambah 200y sama dengan 100 dikali 45 ditambah 200 dikali 20 sama dengan 8.500. Jadi, banyaknya layar reguler dan kompetisi agar mendapatkan laba maksimum adalah 45 dan 20, sedangkan laba maksimum yang didapat adalah $8.500. Sekarang yang kedua, peningkatan permintaan layar kompetisi menyebabkan laba pada layar kompetisi naik menjadi $260. Jadi fungsi tujuannya berubah menjadi memaksimumkan fx, y sama dengan 100x ditambah 260y. Kemudian kita memasukkan fungsi tujuan ke GeoGebra kembali, yaitu 100x ditambah 260y sama dengan E. Nah, sebaiknya fungsi tujuan yang pertama kita hapus terlebih dahulu. Agar kita mengetahui di mana letak titik maksimumnya, kita menggunakan slider kembali. Kita geser slider ke titik maksimumnya. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai maksimumnya adalah 9.880 dan titik maksimumnya berada di titik D, yaitu 0,38. Berdasarkan garis lidik tadi, kita mengetahui bahwa titik maksimum berada di titik D, yaitu 0,38. Nah, kita bisa mencari nilai maksimum, yaitu 100x ditambah 260y
sama dengan 100 dikali 0 ditambah 260 dikali 38 sama dengan 9.880. Jadi, efek dari peningkatan permintaan layar kompetisi menyebabkan produksi layar reguler menjadi 0 dan layar kompetisi menjadi 38, sehingga mendapatkan laba maksimum $9.880. Pertanyaan yang ketiga adalah penurunan permintaan layar kompetisi menyebabkan laba pada layar kompetisi turun menjadi $140. Jadi fungsi tujuannya berubah menjadi memaksimumkan fx, y sama dengan 100x ditambah 140y. Nah, sekarang kita menggunakan GeoGebra kembali. Sekarang kita mengganti fungsi tujuannya menjadi 100x ditambah 140y sama dengan E. Kita menggerakkan slidernya kembali supaya kita dapat mengetahui di mana letak titik maksimumnya. Nah, titik maksimum berada di titik B, sehingga nilai maksimumnya adalah 7.500. Berdasarkan garis selidi, kita mengetahui bahwa titik maksimum berada di titik D yaitu 75,0 dan nilai maksimumnya adalah 7.500. Jadi, efek dari penurunan permintaan layar kompetisi menyebabkan produksi layar reguler menjadi 75 dan layar kompetisi menjadi 0, sehingga mendapatkan laba maksimum $7.500.